Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Gimana, sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta Andika untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya, sehat ya? Ya, Oke, untuk kita lihat dulu semangat hari ini. Yang dikabar? Semangat! Luar biasa. Semangat kita untuk memulai pelajaran hari ini. Baik, saya akan absen dulu sebelum kita masuk dalam materi. Ya. Terima kasih semua hadir dalam pelajaran hari ini. Bab 5 tentang pernikahan Kristen. Saya jelaskan dulu kompetensi dasar kita menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Indikator yang harus kita capai menjelaskan pernikahan dalam konsep Kristiani berdasarkan Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, ya. Menganalisis prinsip-prinsip pernikahan yang benar menurut Alkitab. Tujuan pembelajaran kita setelah pembelajaran berlangsung diharapkan peserta didik dapat menerima nilai-nilai Kristiani yang diajarkan berdasarkan Alkitab. Menjelaskan pernikahan dalam konsep Kristiani berdasarkan Kejadian 2 ayat 18, ya. Lalu menganalisis prinsip-prinsip pernikahan yang benar menurut Alkitab. Jika kemarin kita telah membahas materi hubungan dalam keluarga, tugas-tugasnya bagus-bagus sudah dikumpulkan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan semua tugas. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 mengenai pernikahan Kristen. Saya harap nanti presentasi ini yang lain memperhatikan dengan baik dan berdiskusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok tersebut. Baik, silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pernikahan Kristen. Sebelum tahu apa itu pernikahan Kristen, kita akan membaca dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, pernikahan Kristen itu terdapat laki-laki dan perempuan, dan mereka diciptakan dari debu dan tanah dengan menurut gambar dan rupa Allah dan atas kehendak Allah. Dan pernikahan itu adalah rancangan dari Allah. Yang pertama itu pasangan yang sepadan. Yang sepadan itu berarti mempunyai nilai yang sama, sebanding dan seimbang. Yang kedua adalah berbeda tetapi saling melengkapi untuk hubungan yang kuat. Yang ketiga adalah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, atau yang bisa disebut dengan iman. Oke, yang kedua itu tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Oke, tulang bagian paling dasar dan kuat, menyatakan rasa kasih dan hubungan yang paling intim. Oke, yang kedua itu daging, unsur utama tubuh, totalitas eksistensi manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tulang dari tulangku. Artinya manusia tidak akan memiliki kekuatan tanpa perempuan. Yang kedua, daging dari dagingku. Nah, kesatuan, persekutuan dan saling menutupi kekurangan demi kesempurnaan dalam persekutuan. Oke, yang ketiga, meninggalkan dan bersatu. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu arti meninggalkan. Bukan berarti melepaskan diri dari ikatan keluarga asal, bebas dari kewajiban. Yang kedua itu memulai kehidupan keluarga baru secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu memberi prioritas tertinggi pada keluarga baru. Oke, yang kedua itu pengertian bersatu. Yang pertama itu menempel, melengkap dan bergabung. Yang kedua itu menyerahkan diri untuk menyatu dengan sukarela dan tulus. Yang ketiga itu memiliki prioritas dalam
dalam mengikat dan membangun hubungan. Yang keempat, tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, bersedia untuk setia. Oke, poin keempat, telah dipersatukan Tuhan, Matius 19 ayat 6. Di sini dijelaskan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, dipersatukan Tuhan. Allah memutuskan dan mendekati. Yang kedua itu Allah mengikatkan dirinya dalam pernikahan kudus. Sekian dari kami. Apakah kalian punya pertanyaan? Dari kelompok kami akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi, memberikan pertanyaan kepada kelompok kita, dan kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Saya ada kelompok dua akan bertanya, apa arti dari meninggalkan dan bersatu? Kami akan melontarkan pertanyaan tersebut ke kelompok 3 terlebih dahulu. Setelah itu kami akan menjelaskan definisi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya seseorang yang berhubungan pernikahan berarti sudah lepas dari ikatan lama, yaitu orang tua, dan masuk ikatan baru, yakni suami dan istri. Dua orang menikah bersatu menjadi satu daging. Ini mengandung makna bahwa tidak ada lagi pemisah di antara suami dan istri. Terima kasih telah menjelaskan. Dalam pertanyaan tersebut ditanyakan apa arti meninggalkan dan bersatu. Nah, di sini kan dalam Kejadian 2 ayat 24 itu, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang berarti itu mereka akan meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya, dan membentuk suatu keluarga baru dan membentuk persekutuan di dalam Tuhan. Untuk kelompok kami mungkin ada yang Saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya, apa makna pulang dari Tuhanku di dalam pernikahan? Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menjawab dari pertanyaan tersebut. Karena tidak ada yang menjawab, saya ingin menjawab ya. Pertanyaan itu, apa makna tulang dari tulangku di pernikahan? Arti itu bahwa ia tidak akan memiliki kekuatan tanpa perempuan dan hanya dapat memiliki hubungan intim dengan perempuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok kami. Silakan. Gak apa-apa. Yang sudah bertanya boleh juga bertanya lagi. Saya mulai, apa artinya telah dipisahkan oleh Tuhan? Mungkin dari kelompok kami ada yang mau menjawab. Dalam konteks ini, dalam konteks kita ini Tuhan. Kelompok kita nanti.
diulangi lagi biar. Apa arti telah disatukan oleh Tuhan? Oke, saya itu sudah dijelaskan juga di dalam Matius 19 ayat 6. Yang demikian mereka bukan lagi dua, mereka satu. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Bila tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akan tutup. Presentasinya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak presentasi kami, dan kami akan mengembalikan kepada Bapak. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pernikahan Kristen menjadi materinya, ya kan? Kejadian 2 ayat 8, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada yang sudah menikah? Jangan dulu. Ada yang mau menikah? Semua pasti mau, ya kan? Ada hasil di luar pernikahan? Artinya punya orang tua, papa dan mama sah diberkati di gereja kan? Itu. Jangan sampai nanti kalian menjadi anak di luar nikah. Bahaya. Ya. Dan kelak kalian pun jangan sampai tidak diberkati di gereja. Diberkati di gereja dulu baru punya anak. Ya kan? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Ya kan? Pernikahan Kristen itu seperti apa? Pernikahan Kristen. Hah? Pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen berarti pernikahan yang Alkitabiah itu seperti apa sih? Disatukan Tuhan dan diberkati Tuhan. Iya, siapa? Seorang yang maha sendiri. Laki-laki dan perempuan. Itu Adam dan Hawa. Bukan Adam dengan Anwar, bukan. Iya kan? Hawa dan siapa? Helen, bukan ya. Tapi Adam dan ada enggak? Adam dengan Yohanes. Ada loh. Artinya cowok dengan cowok. Ada kan? Cewek dengan cewek. Ya kan LGBT sekarang ini kan? Orang Indonesia ada enggak? Ada kalau kalian lihat suka di YouTube, di TikTok, ya kan? Sama orang luar. Nikah laki-laki dengan laki-laki. Tapi di Kristen nggak boleh. Ya. Kenapa Sodom dan Gomora dimusnahkan? Ya karena kejahatan seperti itu, laki-laki dengan laki-laki, gitu kan? Jadi pernikahan Kristen itu laki-laki dan perempuan diciptakan sepasang, maka harus dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, ya kan? Pasangan yang sepadan, ya kan? Pasangan yang sepadan seperti apa? Seiman. Seiman. Apalagi sepadan itu seperti apa? Saling melengkapi. Satu agama, saling melengkapi. Ada lagi nggak? Ya kan? Jadi sepadan itu tidak hanya bicara seiman, ya kan? Tapi carilah sepadan itu kualitas rohaninya kalau boleh sama. Kenapa? Jangan sampai nanti kita sibuk melayani di gereja, suami istri protes. Di gereja terus,
dia nggak paham di gereja itu ngapain. Maka cari yang sama-sama paham. Sehingga kalau kita melayani, dia mendukung, bukan malah menyalahkan kita gitu. Itu sepadan. Cari kualitas rohaninya sama, seimbang, supaya bisa saling mendukung. Apalagi pendidikannya, kau nanti bukan sarjana, cari juga pasangannya yang sarjana. Supaya apa? Cara berpikirnya itu sama, ya kan? Jangan kita udah berpikir tentang angkasa, dia masih di dalam tanah. Terkubur cara berpikirnya, nggak pernah nyambung komunikasinya. Itu sepadan, ya kan? Jadi kalian harus perhatikan. Jadi bukan hanya sama agamanya, bukan hanya sama sukunya, tapi sama kualitas berpikirnya, kualitas imannya. Terus yang kedua, tulang dari tulangku, Kejadian 2 ayat 23. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Apa maksudnya tulang? Kenapa dikatakan ketika Tuhan mengambil Hawa, membawanya kepada Adam? Inilah dia tulang dari tulang, daging dari daging. Maksudnya apa menurut kalian? Hah? Karena tulang itu bagian dari tubuh yang paling kuat, yang membuat apa ya? Menopang, ya, yang bisa saling menopang melengkapi. Saling menopang, saling melengkapi, ya kan? Pernah lihat tulang? Tulang itu lentur apa keras? Keras ya. Ekor kan? Pernah lihat ekor? Ya kan? Di ruang lab biologi bisa ada juga. Ekor. Ada dagingnya nggak di sini? Mana lebih cepat lebur daging sama tulang? Makanya kalau orang meninggal dikubur, kalau digali lagi ada tulang-tulangnya, dagingnya udah nggak ada. Artinya tulang itu kuat. Wanita itu berarti kuat kan? Makanya dia seorang istri. Sekarang apa? Rumah tangga. Istri itu sekarang? Hah? Penolong. Ya kan, seorang penolong. Aku akan menjadikan seorang penolong. Itu kan lainnya tadi yang ada. Penolong itu lebih kuat dong. Ya kan, kalau kita dibilang penolong berarti kita lebih kuat dari yang penolong. Nah, jadi tulang dari tulangku, jadi wanita itu adalah seorang yang kuat, laki-laki kuat, karena ada seorang wanita yang menopangnya, ya kan? Nah, tulang itu dilapisi kulit, ya kan? Artinya wanita itu harus bisa merasa terlindungi, ya kan? Siapa yang melindungi? Kasih sayang dari seorang suami, ya kan? Lalu meninggalkan dan bersatu. Apa maksudnya meninggalkan dan bersatu? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Gimana kamu menjelaskannya? Saya itu arti meninggalkan. Jadi maupun dari seorang istri maupun suami itu meninggalkan keluarganya. Tapi artian meninggalkan itu tidak meninggalkan tanggung jawab, tapi meninggalkan keluarganya saja. Oke. Yang kedua itu bersatu. Bersatu itu adalah membuat keluarga baru. Buat keluarga baru. Jadi ada tanggung jawab yang lebih prioritas. Tadinya tanggung jawabnya dia kepada keluarganya, orang tuanya. Dia menikah harus meninggalkan itu dan tetap memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang baru ini. Tanggung jawab itu tetap ada, namun tempatnya beda, gitu kan? Ya, bukan berarti kepada orang tua lepas, enggak, tetap harus mengasihi, ya kan?
Lalu yang berikutnya bersatu, ya kan? Bersatu artinya apa bersatu? Bersatu. Jadi keduanya mereka bukan lagi dua tapi menjadi satu. Maksudnya dalam Kejadian 2:24. Maksudnya apa nih? Samuel, apa maksudnya? Bersatu. Nempel. Terus apa lagi? Bergabung. Apa lagi? Melek. Apa lagi? Menyerahkan diri untuk menyatu dengan sukarela. Artinya tidak ada paksaan. Harus mau memahami dan mau dipahami. Gitu ya? Lalu telah dipersatukan Tuhan. Matius 19 ayat 6 dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Pandangan kalian tentang perceraian gimana? Tetap. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Dalam kita. Ini seorang suami, ini seorang istri, ya kan? Suaminya Minta cerai. Atau enggak istrinya mau minta bercerai. ya ini suami nggak bisa kasih anak, ya kan? Dia tidak menjadi laki-laki yang perkasa, ya kan? Ya kan? Kejantanannya loyo. Padahal dia punya anak. Akhirnya dia minta cerai. Contoh kasus seperti ini boleh nggak sih? Nggak boleh. Terus masa dia harus bertahan? Padahal dia butuh anak dan itu hubungan biologis. Gimana kalian? Kalau menurut saya, menurut Alkitab, segala yang dipisahkan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Oke, tidak boleh dipisahkan manusia. Terus Jadi bertahan. Menurutmu gimana? Saya sih yang terkait jasa dan Tuhan memang benar, tapi saya itu ada satu tambah lagi itu yang mencari jalan tengahnya sih Pak. Contohnya? Misalnya kalau dari si suami itu nggak mau punya Bukan suami kamu punya, nggak bisa. nggak bisa, saya tuh bisa Nggak dokter dia. bisa dipertimbangkan lagi kayak nanya-nanya ke dokter gitu Pak. Adopsi, bisa adopsi, bisa apa lagi? Bayi tabung. Bayi tabung kita harus pakai sperma yang laki-laki bukan? Iya, adopsi lah ya solusinya ya. Ya kan? Ada lagi nggak? Atau contoh kasusnya lagi, itu sudah ada solusinya. Ini istrinya baik banget, ya kan? Tapi ini suami. Ditutup juga. Ini suami kasar, pemabuk, penjudi, suka main perempuan, ya kan? Pulang ke rumah istrinya digebukin. Ya kan? Lalu istrinya bilang, udah cerai aja, nggak kuat aku. Gimana kira-kira kalau model keluarga seperti ini? Alasan dia untuk cerai kuat nggak? Berarti boleh dong. Kalau kamu sebagai istri gimana begitu? Tetap bertahan. Kalau saya kalau jadi seorang istri menjadi teladan bagi suami bahwa saya bisa jadi lebih baik. Jadi dia sang suami jadi terikut gitu positifan kita. Oh gitu. Tetap melayani sekalipun seperti itu keadaannya gitu. Ya. Gitu ya.
Yang pertama tadi pernikahan bukan soal seks, gitu. Bukan soal punya anak, ya kan? Pernikahan itu bagaimana kita menggenapi misi Allah, saling mengasihi dan kasih itu bisa dirasakan orang lain. Materi kita sebelumnya kan anak itu sebagai apa? Karunia, pemberian. Kalau diberi puji Tuhan, kalau nggak ada, bukan keterlaluan. Nah, itu pemberian. Jadi kalau pernikahan bukan soal seks, bukan soal anak, tapi bagaimana tergenapi misi Allah dalam kehidupan keluarga. Jadi mau jangan ikut budaya kayak budaya orang Barat. Kalau nggak punya anak suruh kawin lagi anaknya, cari istri yang bisa punya anak. Cina juga begitu kan? Nanti kalau itu kan begitu loh. Melanjutkan garis keturunan. Tapi itu masih yang kental dengan budaya kayak orang Barat. Kalau zaman sekarang kan udah nggak perlu lagi. Mau perempuan semua nggak masalah. Mau nggak punya anak kalau nggak dikasih Tuhan, ya sudah. Bisa cari solusi lain. Karena pernikahan bukan soal anak dan seks, tapi bagaimana bisa hidup saling mengasihi, kasih Allah bagaimana ini. Lalu yang ini suami yang bijak ini tadi, ya kan? Terus bilang melalui kesalehanmu, keteladamu nanti suamimu akan berubah. Tetap melayani, mau suami kasar doakan, lagi tidur dia tumpang tangan, sekali-kali tumpang kaki. Ya, harus tetap melayani. Ya kan? Kenapa? Nggak ada percaya dalam kekristenan. Gitu. Itu sudah pilihan kita. Ya minta kekuatan Tuhan untuk bisa terus berjalan melewatinya sampai Tuhan panggil dia. Ya kan? Teman saya, suaminya bukan suaminya gay, homo, ya kan? Akhirnya dia apa dia bilang? Hanya dua permintaan sama Tuhan, ubahkan dia supaya sembuh. Kalau nggak bisa, ambil nyawanya. Kalau saya mau cerai nggak bisa, ya kan? Tapi kalau Tuhan yang menceraikan, dia silakan. Karena dalam Kristen kan kalau tidak diceraikan oleh kematian. Ya, dan Tuhan juga sih. Haknya Tuhan kematian. Gitu ya. Ya, itu menjadi materi kita hari ini. Ya kan? Allah dipersatukan, Allah menguduskan dan memberkati. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Teman-teman, bisa paham materinya? Ada yang mau ditanyakan dari sana? Ya. Baik. Sedikit kesimpulan dari Andreas tentang materi ini. Dari kelompok yang presentasi tadi. Tentang pernikahan, statementmu tentang pernikahan aja dari materi kita. Saya itu bab 5 itu kan tentang pernikahan Kristen. Jadi intinya di sini tuh pernikahan Kristen itu adalah rancangan Allah. Yang kedua itu pernikahan Kristen itu sudah rancangan Allah dan emang sudah diberkati oleh Tuhan. Oke sih itu. Oke, jadi pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pelajari materi untuk minggu depan. Ya. Jadi tugas kalian untuk pertemuan dari materi ini apa ya tugasnya? Tugasnya ke gereja masing-masing, ya, tanya pendetanya liturgi ibadah pemberkatan nikah di gereja kita seperti apa, ya
ya kan? Jadi catat liturginya mulai dari apa saja, nanti tanda tangan pendetanya stempel. Itu tugas kalian, ya. Jadi kayak gereja masing-masing tanya pendetanya liturgi ibadah pemberkatan ikat di gereja kita ini seperti apa gitu, paham ya? Baik, terima kasih untuk hari ini. Jikalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita akan akhiri. Nanti saya minta Hermanto untuk berdoa menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, maaf, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Oke, selamat siang. Selamat